mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Haleo dari kelompok 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Idaman SAG MH. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. I'm an addict, I'm addicted to the tempo. I twitch like I'm keeping beat to a metronome. 4 bars, 8 bars, 16 or more. I quantize to keep your feet tapping the floor. I lay a kick, then a snare, then a hi-hat, then I EQ it all to make it sound fat. Pull up a synth with some bass to blow your mind. Marry the kick with the bass, it can take some time. You know I like it. I'm addicted, addicted. You know I'm addicted, addicted. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dengan judul Hak dan Kewajiban Advokat Terhadap Klien. Advokat merupakan sebuah profesi dalam bidang hukum yang sudah dikenal di Indonesia sejak zaman Belanda dengan nama Reglement of the Rechtelijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia. Kemudian pada tahun 1947 di Indonesia diperkenalkan suatu peraturan yang mengatur tentang advokat atau prokurer. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan undang-undang ini. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Kode etik advokat Indonesia atau disebut dengan KEAI adalah hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi, namun membebankan kewajiban bagi setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, pengadilan, negara, atau masyarakatnya, terutama kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, advokat sebagai penegak hukum memiliki hak dan kewajiban dalam memberi bantuan hukum dan membela kliennya baik secara litigasi maupun non-litigasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Hak-hak advokat dalam pendampingan hukum bagi klien. 1. Hak kebebasan berpendapat dan kemandirian. Pasal 14, advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam persidangan dengan berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dalam menjalankan tanggung jawabnya dalam membela klien di dalam suatu perkara. Advokat dapat berhak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang berhubungan dengan perkara. Kebebasan mengeluarkan pendapat adalah membuat pernyataan-pernyataan baik secara lisan maupun tulisan dalam pembelaan perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan kapasitasnya sebagai advokat. 2. Hak kemandirian. Pasal 15, advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang teguh pada kode etik dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan dalam menjalankan tugasnya adalah upaya dirinya untuk melakukan pembelaan secara hukum baik di dalam maupun di luar persidangan dalam kasus perkara. Upaya di luar peradilan agar terjadi kompromi perdamaian atau kesepakatan antara pihak atau dirinya selaku mediator legal atas perkara itu merupakan salah satu langkah kebebasan dirinya untuk melakukannya. Hak imunitas. Hak imunitas adalah hak kekebalan seorang advokat dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya, bahwa ia tak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam ketika menjalankan profesinya itu. Hak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 pada pasal 16 dan pasal 18 ayat 2. Dengan adanya hak imunitas ini, menjadikan advokat dapat leluasa membela kepentingan kliennya di dalam sidang. Direktur Pusat Pengkajian dan Konstitusi Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono, mengakui putusan MK nomor 26 tahun 2013 melalui pengujian pasal 16 Undang-Undang Advokat telah memperluas hak imunitas atau hak perlindungan
bagi advokat ketika menjalankan tugas profesinya, tidak hanya di dalam persidangan, tetapi juga di luar persidangan, dengan itikat baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Maksud dari itikat baik di sini adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Selanjutnya, hak meminta informasi. Hak untuk memperoleh informasi terhadap perkara yang dihadapinya merupakan kemutlakan atas diri seorang advokat, baik karena kepentingan untuk menjalankan tugasnya maupun karena kepentingan hukum dari orang yang tanggung jawabnya atau kliennya. Hak ini dituangkan dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pengertian informasi di sini bukan hanya dalam arti lisan maupun tertulis, tetapi juga informasi langsung keadaan kliennya. Selanjutnya, untuk keperluan tersebut, advokat sebagai penerima kuasa berhak untuk meminta informasi terhadap instansi-instansi, jawatan-jawatan, hakim-hakim ataupun panitera, ataupun pejabat instansi pemerintah, swasta, militer, sipil, dan penyelesaian pembela atau perkara orang yang menjadi tanggung jawabnya. Yang kelima ada hak ingkar. Seorang advokat berhak untuk mengajukan keberatan-keberatan dalam persidangan. Ia berhak melakukan tangkisan-tangkisan atau eksepsi atas perkara yang dibelanya. Dalam hal pidana, ia berhak bukan hanya melakukan eksepsi tetapi juga mengingkari, mengajukan keberatan, dan menganulir segala tuntutan jaksa, bahkan atas segala putusan dalam persidangan atau keberatannya karena keberatan kliennya sebagai terdakwa yang untuk itu mengajukan banding, kasasi, dan seterusnya. Hak ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP pada pasal 1 ayat 12 bahwa upaya hukum merupakan hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan dan dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali sesuai yang diatur dalam undang-undang. Yang keenam, hak untuk menjalankan praktek peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Hak ini sangat luas ketimbang para penegak hukum lainnya. Seorang hakim di pengadilan tingkat pertama ataupun tinggi hanya berhak menangani perkara yang dihadapinya terkait kompetensi pengadilan mana ia duduki sebagai hakim. Demikian halnya Kejaksaan Negeri dan Kejati. Namun bagi seorang advokat terhadap siapa saja yang memberinya kuasa selama dalam wilayah Indonesia, maka ia berhak untuk menerimanya dan menangani perkara itu. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat 2 yang berbunyi, wilayah kerja advokat meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Yang ketujuh, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya dalam persidangan. Baik advokat, hakim maupun jaksa, penuntut umum memiliki kedudukan yang sama dalam upaya terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. Hak ini diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 sebagai berikut. Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, hak memperoleh honorarium dan melakukan retensi. Dalam menjalankan jasa hukum, seorang advokat berhak meminta honor atas kerja hukumnya yang nilai besarnya atas kesepakatannya bersama kliennya. Apa yang dimaksud dengan honorarium adalah dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 7. Honorarium adalah imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Hak ini juga diatur dalam bab 5 pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Nilai besarnya honorarium setiap advokat berbeda-beda meskipun atas suatu kasus atau perkara yang mirip sama. Yang terpenting adalah persetujuan yang jelas antara advokat dengan calon kliennya, baik menyangkut fee maupun sukses fee yang akan diterima advokat. Dan seorang calon klien berhak untuk mengundurkan diri dari pembicaraannya jika ia merasa tidak akan sanggup dapat membayar fee kepada seorang advokat. Demikian pula advokat berhak untuk menentukan sikapnya menyangkut fee yang akan diterimanya dari calon kliennya. Pada umumnya, klien tidak memiliki bukti berupa surat-surat berharga. Bahkan hasil putusan pengadilan sendiri oleh terdakwa atau klien tidak dimintakan untuk dimiliki. Oleh karenanya, biasanya advokat
meminta honorarium bersifat langsung. Kemudian advokat akan meminta honorarium lagi pada saat banding bila memang dimintakan banding oleh terdakwa atau keluarga terdakwa. Yang pertama itu hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien. Kerahasiaan klien itu sangat penting untuk dijaga, baik demi kepentingan klien itu sendiri dan hubungan dirinya dengan seorang advokat maupun hubungannya dengan hukum. Klien biasanya telah disituasikan untuk terbuka terhadap advokat atau pengacaranya. Menyangkut persoalan hukum yang dimintakan dapat diselesaikan. Demi kepentingan klien itu pula, biasanya seorang advokat membuat berbagai nasihat untuk kepentingan kliennya. Dalam lapangan keperdataan biasanya, klien menghendaki suatu hak hukum tertentu dengan pikirannya sendiri yang terkadang bisa dibenarkan oleh hukum. Advokat memberikan nasihat hukumnya terhadap beragam keinginan kliennya, mana yang dibenarkan secara hukum dan mana yang tidak dibenarkan oleh hukum. Hubungan mereka dalam pemeriksaan penyidik diawasi. Hal ini diatur dalam pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Dan yang terakhir, hak memberi somasi. Membuat surat maupun tugaran langsung dalam pekerjaan advokat adalah hal yang lazim dilakukan selama dalam batas dibenarkan hukum atau tidak bertentangan dengan kode etik profesinya. Somasi adalah salah satu yang biasa dilakukan oleh seorang advokat agar pihak tertentu dapat memahami langkah hukum yang akan dilakukan oleh seorang advokat. Somasi dapat juga berupa mengingatkan terhadap pihak tertentu agar tidak dapat melakukan sesuatu agar melakukan sesuatu. 11. Hak membuat legal comment atau legal opinion. Meskipun dalam hal ini dapat dilakukan oleh siapa saja selain advokat, namun dalam hal tertentu seorang advokat dapat membuat komentar hukumnya atas suatu peristiwa. Misalnya dalam hal menyikapi problema hukum seseorang yang datang kepadanya. Kemudian seorang advokat memberikan catatan-catatan hukum yang perlu sebagai komentar atau pendapat resminya atau suatu masalah. Dalam hal membantu penyelidikan atau penyidikan hukum oleh penegak hukum, ia dapat saja memberikan komentar resminya terhadap suatu peristiwa hukum yang sedang terjadi. B. Kewajiban advokat dalam pendampingan hukum bagi klien. Selain memiliki hak, seorang advokat juga memiliki tanggung jawab profesinya yang merupakan kewajibannya. Adapun kewajiban advokat dalam menjalankan profesinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menjunjung kode etik profesinya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam pembukaan kode etik advokat disebutkan bahwa kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi yang menjamin dan melindungi namun membebankan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara, ataupun masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri. 2. Menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia dalam menjalankan profesinya. Dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat disebutkan, advokat sebagai salah satu unsur sistem peradilan merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Dalam menjalankan kewajibannya menegakkan hukum diatur dalam pasal 20 ayat 1 dan ayat 2. Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan tugas dan martabat profesinya. Advokat juga dilarang memangku tanggung jawab yang dapat mengurangi kemerdekaannya dalam menjalankan tugas. Tujuan larangan ini adalah untuk menghindari adanya ketidakadilan yang tercipta oleh advokat sebagai penegak hukum itu sendiri. Selain itu, dapat merugikan advokat karena mengurangi kebebasan dan keleluasaan profesinya karena adanya kepentingan lain yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, advokat dalam menjalankan tugasnya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras atau latar belakang sosial dan budaya, yang dimana diatur dalam pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Dalam hal ini sudah jelas advokat hendaknya berlaku yang sama kepada semua klien yang meminta bantuan hukum, tidak melakukan diskriminasi dan tidak memandang klien berdasarkan materi yang dimilikinya. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
Yang ketiga, bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya. Kepentingan klien yang dimaksud adalah kepentingan dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka diskusikan dan dituangkan dalam bentuk perjanjian. Dalam rangka melindungi kepentingan pasien, advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui dan diperolehnya dari klien karena hubungan profesional yang dibangun. Yang keempat, kewajiban memberikan bantuan hukum gratis. Kewajiban ini diatur dalam pasal 22 ayat 1 bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu, dan ayat 2 bahwa ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana yang dimaksud ayat 1 diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Sebagai penegak hukum dan keadilan, maka fokus utama seorang advokat ialah untuk mencari dan memperoleh kebenaran atas ketidakadilan orang-orang yang meminta bantuan hukum kepadanya. Apabila klien yang datang tidak mampu secara materi, maka seorang advokat berkewajiban secara sosial untuk tetap membantu dan mengerahkan tenaganya membela perkara yang dialami oleh klien tersebut. Bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang kurang mampu erat kaitannya dengan bentuk pendampingan dan pembelaan terhadap masalah yang dihadapi. Dalam pasal 3 huruf B, sebagai mana yang tertuang dalam kode etik advokat, menyatakan bahwa advokat dalam melaksanakan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi saja, tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kami ialah advokat merupakan orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan tugas atau profesi sebagai advokat, ada kode etik atau pedoman yang harus dijadikan pijakan oleh para advokat. Keberadaan advokat tentunya sudah dilindungi dan diperhatikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Berbagai aturan pelaksanaan, perlindungan, hak dan kewajiban tertuang di dalam undang-undang ini. Dalam menjalankan profesinya, advokat memiliki hak-hak terhadap kliennya dalam menegakkan hukum, di antaranya hak kebebasan berpendapat dan kemandirian, hak imunitas, hak meminta informasi, hak ingkar, hak untuk menjalankan praktik peradilan di seluruh wilayah Indonesia, hak berkedudukan sama dengan penegak hukum lainnya, hak memperoleh honorium dan melakukan retensi, hak untuk melindungi dokumen dan rahasia klien, hak memberikan somasi dan hak membuat legal comment atau legal opinion. Selain hak-hak tersebut, advokat juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dalam mengemban tugasnya. Di antaranya, kewajiban menjunjung kode etik profesinya, kewajiban menegakkan hukum termasuk supremasi hukum dan HAM, yaitu tidak boleh adanya perlakuan yang berbeda antara satu dan yang lainnya, kewajiban bersungguh-sungguh melindungi dan membela kepentingan kliennya dalam hal jasa hukum tertentu yang telah mereka perjanjikan, serta kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau tanpa imbalan kepada pencari keadilan yang sulit secara ekonomi.